Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifah Arsida Putri dengan NIM 2019-1050-1027 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, kita akan coba membuat peta dengan layout sesuai SNI dari mencari database map, melakukan digitasi, memasukkan data ke atribut table, membuat layout peta, dan mengekspor peta dalam bentuk PDF. Jadi kurang lebih peta yang sesuai SNI itu ada nama instansi, judul peta, legenda, arah mata angin, skala, sumber peta, keterangan, dan peta inset atau orientasi. Sekarang kita buka aplikasi ArcMap-nya, kita pilih blank map, lalu klik OK, kita pindah ke layout view, lalu kita ubah orientasi kertasnya menjadi landscape, klik file, fetch and print setup, kita ubah orientasinya, lalu ukurannya kita pakai A3, klik OK. Jadi di sini nanti kita buat dua layer, yaitu layer untuk peta dan layer untuk informasi-informasi petanya. Kita buat kotak untuk petanya dulu. Lalu kita buat kotak-kotak untuk layer informasi-informasi petanya. Kita pakai ruler agar garisnya sesuai. Lalu kita munculkan toolbar drawing. Klik kanan pada bagian yang kosong, lalu pilih draw. Di toolbar drawing kita pilih rectangle untuk membuat kotak-kotaknya. Kita ganti warnanya menjadi no color. Kita klik dua kali. Lalu kita sesuaikan outline-nya. Lebarnya kita pilih 2. Lalu warnanya kita pilih hitam, klik OK. Nah, kotak ini sudah bisa diisi dengan nama instansi. Untuk memasukkan logo instansinya, kita klik insert, lalu picture, kita pilih filenya, klik open. Nah, ini dapat kita sesuaikan di kotaknya. Kita letakkan di belakang garis agar tidak menutupi. Untuk memasukkan judulnya, kita klik insert, lalu title, lalu kita tulis judulnya. Kalau sudah, klik OK. Lalu kita sesuaikan di kotaknya. Kita sesuaikan ukuran dan jenis fontnya juga. Lalu kita buat judul petanya. Kita copy paste kotaknya. Lalu kita sesuaikan. Lalu kita masukkan teks untuk judul petanya. Kita copy paste dari teks instansi saja. Teksnya ini kita ganti menjadi peta wilayah RT 2 RW 2 Dusun Grandekan, Desa Kalidawir, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Lalu kita buat kotak untuk legenda. Kita copy paste saja. Sekarang kita buat layer petanya. Pastikan ArcGIS-nya sudah terhubung dengan internet. Klik panah di bawah ini, klik icon ArcGIS, dan pastikan sudah connected to ArcGIS online. Di bawah selection ada add data, kita klik, lalu add base map, lalu kita pilih yang imagery. Add. Kalau sudah muncul, lalu kita masukkan SHP
Kabupaten Tulungagung. Pastikan filenya sudah terhubung dengan ArcGIS. Kalau belum, kita klik connect to folder, lalu pilih folder yang ingin dihubungkan. Lalu kita masukkan peta batas administrasinya ke peta. Kita klik kanan file, zoom layar, lalu kita cari desa Kalidawirnya. Kita klik kanan file, open attribute table, kita cari desa Kalidawir. Kalau sudah ketemu, kita klik kotak di kiri ini. Nah, maka akan muncul titik berwarna biru yang menunjukkan desa Kalidawir. Kita close. Untuk memunculkan desa Kalidawir saja, kita klik kanan file di layar, lalu klik data, export data, kita pilih selected features dan this layer source data, lalu kita pilih lokasi penyimpanannya, kita ganti namanya menjadi desa Kalidawir. Save as type-nya kita pilih save file, lalu klik save, klik OK, klik yes. Di sini terlihat desa Kalidawir warnanya berbeda. Jika kita unchecklist layar administrasi desa kabupatennya, maka akan terlihat desa Kalidawir saja. Kita klik kanan filenya, lalu zoom ke layar. Kita ganti warnanya menjadi no color. Kita klik 2 kali. Lalu width-nya kita ganti menjadi 2. Outline color-nya kita ganti warna hitam. Lalu klik OK. Kalau kurang jelas, kita tebal lagi width-nya. Coba kita ada ke data view dulu. Lalu sekarang kita coba untuk memasukkan data dari Excel ke SHP ini. Kita buka aplikasi Excel-nya. Nah, ini ada beberapa data dari desa Kalidawir, yaitu luas wilayah, jumlah TK, jumlah SD, dan beberapa jumlah fasilitas pendidikan yang lain, lalu ada jumlah penduduk. File ini kita simpan di lokasi yang sama dengan lokasi save filenya tadi. Formatnya kita pakai Excel dengan juga. Save. Sekarang kita buka ArcMap-nya. Untuk masukkan data dari Excel tadi, kita klik kanan file di layer, lalu join and relate, pilih join. Yang pertama ini kita isi dengan NaMoBG, lalu yang kedua ini kita isi dengan file Excel-nya tadi. Type-nya kita pilih tables and feature classes, lalu pilih sheet 1, klik add, kita validate join, close. Yang ketiga ini sudah otomatis terisi. Kalau sudah, klik OK. Sekarang kita lihat di Open Attribute Table. Klik kanan file, Open Attribute Table. Nah, di paling kanan ini data-data tadi sudah otomatis ditambahkan. Kita close. Sekarang kita akan membuat file SHP baru. Di katalog kita buat folder baru dulu untuk menyimpan file SHP-nya nanti. Di sini sudah ada folder UAS. Klik kanan pada folder UAS. Klik new folder, kita ganti namanya menjadi dusun Merandekan misalnya. Lalu kita buat batas dusun dulu. Untuk mendigitasi di folder yang sama tadi, klik kanan new file. Nama kita ganti dengan dusun Merandekan. Feature type-nya kita pilih polygon. Di description-nya kita masukkan koordinat sistemnya. Klik edit, projected coordinate system, GTM, WGS 1984,
Southern Hemisphere, kita pilih WGS 1984 UTM Zone 49S, lalu klik OK. Untuk mengedit, klik kanan file di layer, edit feature, start editing. Kita klik nama file di kanan, di bawahnya kita pilih polygon, kita ganti warnanya dulu, klik 2 kali. Fill colornya kita ganti menjadi no color, outline-nya kita ganti menjadi 3, lalu warnanya kita ganti menjadi oranye misalnya. Klik OK. Sebelum mengedit, pastikan kursornya sudah berubah menjadi tanda plus. Lalu kita pilih areanya. Kita nonaktifkan SHP di saat hardware-nya dulu. Kalau sudah selesai, kita klik kanan, finish cat, lalu klik editor, save edit, stop editing. Lalu kita buat batas RW-nya. Klik katalog, di folder UAS, klik kanan, new folder, ganti nama menjadi RW2. Di folder RW2 klik kanan, new shape file, kita ganti menjadi batas RW2. Feature type-nya kita pilih polygon, description-nya kita pilih sama, project coordinate system, UTM WGS 1984 Southern Hemisphere, lalu pilih WGS 1984 UTM Zone 49S. Kita klik kanan add to favorite agar mudah mencarinya. Kalau sudah, klik OK. Kita ganti warnanya menjadi no color, outline-nya 2 dan outline-nya warna hijau. Oke, kita klik kanan, edit feature, start editing, lalu kita pilih areanya. Kalau salah untuk komando, kita tinggal klik Ctrl Z. Kalau sudah, kita klik kanan, finish cat, klik editor, save edit, lalu stop editing. Lalu kita cari batas RT-nya. Di katalog kita buat folder baru dulu, klik kanan, new folder, kita ganti menjadi batas RT. Di folder batas RT kita klik kanan, new save file, namanya kita ganti menjadi batas RT. Feature type-nya kita pilih polygon, description-nya kita pilih koordinat sistem yang sama 49S, klik OK. Kita ganti warna menjadi no color, outline width-nya 1, lalu outline color-nya biru tua. Oke, klik kanan file, edit feature, start editing, lalu pilih areanya.
klik kanan finish cap, klik editor, save edit, stop editing. Mungkin kita perbesar width-nya menjadi 2. Lalu kita edit lagi, klik kanan file, edit feature, start editing. Jadi di sini ada beberapa RT. Klik kanan S1 batas RT di layar Open Editable. Untuk menunjukkan letak RT masing-masing, klik kotak kecil di sebelah kiri, maka akan terlihat di data view. Kalau sudah, kita close. Lalu kita digitasi lahan terbangunnya. Di katalog kita dapat folder lagi. Di folder UAS klik kanan, new folder. Kita ganti nama menjadi lahan terbangun. Di folder lahan terbangun klik kanan, new file. Kita ganti namanya menjadi lahan terbangun dan feature type-nya menjadi polygon. Kita ganti warnanya, klik file yang ada di layar 2 kali, colornya kita ganti menjadi no color. Untuk memudahkan digitasi, outline width-nya 1, lalu outline color-nya warna kuning. Klik OK, klik kanan file, edit feature, start editing. Lalu kita digitasi bangunannya. Kalau sudah, klik editor, save edit, stop editing. Lalu kita beri warna sesuai dengan outline-nya. Klik OK. Kita coba nonaktifkan dulu layar lahan terbangunnya. Lalu kita coba digitasi masjid. Kita berfolder lagi di folder UAS, klik new folder. Kita ganti nama menjadi masjid. Di folder masjid kita bikin new shapefile. Namanya kita ganti masjid. Feature type-nya point. Lalu description-nya 49S. Oke.
Kita klik 2 kali simbol di SHP-nya, lalu kita ganti bentuk koinnya. Oke, klik kanan SHP-nya, edit feature, start editing, lalu kita cari masjidnya. Masjidnya ada di sebelah sini, lalu ada lagi di sebelah sini. Kalau sudah, klik editor, save edit, stop editing. Kita pindah ke layout view dulu. Kita aktifkan layer lahan terbangunnya, lalu kita digitasi jalannya. Di katalog kita buat folder baru lagi. Di folder UAS, klik kanan file, lalu new folder. Kita ganti nama menjadi jalan. Di folder jalan, klik kanan, new shapefile, ganti nama menjadi jalan. Feature type-nya kita ganti menjadi polyline. Description-nya kita pilih sama 9S, klik OK. Kita ganti warnanya dulu, misalnya menjadi pink, width-nya 1. Oke, klik kanan SHP layer, edit feature, start editing, lalu kita digitasi jalannya. Kita klik dulu file yang ada di kanan, pilih line, kita atur posisi petanya dulu. Kalau sudah, klik kanan, finish sketch. Lalu kalau sudah, klik editor, save edit, stop editing. Lalu kita digitasi sungai. Di katalog, buat folder baru. Di folder UAS, klik kanan, new folder, ganti nama menjadi sungai. Di folder sungai, klik kanan, new shapefile, ganti nama menjadi sungai. Feature type-nya polyline. Description-nya sama 49S, klik OK. Kita ganti warnanya dulu. Kita ganti warnanya menjadi biru muda. Oke, klik kanan file, edit feature, start edit. Kalau sudah, klik kanan, finish sketch, klik editor, save edit, stop editing. Lalu kita masukkan legenda, insert, legend, kita masukkan masjid, sungai, jalan, lahan terbangun, batas RT, batas RW, batas dusun, dan batas desa. Kalau sudah, klik next, lalu finish. Kita letakkan di kota legenda. Kita sesuaikan. Ini legendnya kita ganti menjadi legenda. Klik OK. Di toolbar drawing kita ganti fontnya menjadi Times New Roman dan kita sesuaikan ukurannya. Untuk mengganti nama dari legenda-legenda ini, kita klik kanan bagi layer,
Lalu kita tinggal ganti namanya. Klik OK. Mungkin batas sisa kalorinya bisa kita hilangkan. Lalu kita perbesar tulisannya. Setelah kita sesuaikan kotak legendanya, lalu kita buat kotak lagi. Kita copy paste saja. Kita sesuaikan dulu kotak-kotaknya. Lalu kita masukkan arah angin. Klik insert, not a row, pilih salah satu, lalu klik OK. Lalu kita atur ukurannya. Lalu kita masukkan skala, klik insert, scale-bar, kita pilih salah satu. Misalnya kita pakai yang ini, klik OK. Kita ganti miles-nya menjadi kilometer. Klik kanan, properties, division unitnya kita pilih kilometer, lalu labelnya kita ganti menjadi km. Klik OK. Lalu kita masukkan skala teks, insert, scale text, pilih salah satu lalu klik OK. Kita sesuaikan, kita ganti menjadi kilometer, klik kanan, properties, map unitnya kita ganti menjadi kilometer, labelnya kita ganti menjadi km, page unitnya kita ganti menjadi cm, labelnya cm, klik OK. Kita sesuaikan ukurannya, mungkin bisa kita beri tulisan skala. Fontnya ini kita ganti menjadi Times New Roman. Lalu kita buat kotak lagi untuk memasukkan sumber petanya. Lalu kita tulis sumber petanya. Sumber peta, peta RBI, survei data primer. Kalau sudah, klik OK, sesuaikan ukuran dan jenis hurufnya. Lalu kita buat kotak lagi untuk memasukkan keterangan peta. Kalau sudah, klik insert, dynamic text, coordinate system. Kita edit tulisannya dulu, dan petanya kita tulis sendiri saja agar tidak terlalu banyak. Lalu kita sesuaikan font dan ukurannya. Lalu klik insert data frame dan kita sesuaikan kotaknya.
Lalu di bagian layar, klik kanan New Data Frame, klik Activate. Lalu kita copy batas RW dan susun kerendekan. Lalu kita paste ke New Data Frame. Klik kanan batas dusun, lalu zoom to layer. Batas RW-nya kita ganti menjadi warna merah, outline-nya juga warna merah. Lalu batas dusunnya kita ganti menjadi warna kuning, outline-nya juga warna kuning. Klik OK. Lalu kita masukkan batas administrasi Desa Kalidawir ke New Data Frame. Kita aktifkan layarnya juga. Kita klik kanan Desa Kalidawir, lalu kita zoom to layer. Kita ganti namanya juga, klik kanan Properties. Lalu kita masukkan batas administrasi desa ke New Data Frame. Kita aktifkan layarnya, lalu kita masukkan grid-nya. Klik kanan di bagian peta utama, Properties, Grid, New Grid, Measure Grid, Next, Grid and Label, Next, Finish. Oke. Nah, ini gridnya sudah muncul. Lalu kita export dulu SHP-nya. Kita klik kanan SHP di layer, data, export data. Kita pilih lokasi penyimpanannya dan kita namai sesuai dengan namanya. Kalau sudah selesai, kita tinggal export petanya. Klik file, export map. Kita pilih lokasi penyimpanannya. Kita ganti nama. Type-nya kita pilih PDF. Save. Maka peta sudah tersimpan. Coba kita cek di penyimpanannya. Nah, maka peta akan terlihat seperti ini. Ini sudah selesai. Jadi seperti itulah tutorial membuat peta dengan layout sesuai SNI. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.